Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 730. Dia tahu negosiasi tidak mungkin, tetapi pihak lain terdiri dari dua dewa abadi surgawi tingkat 8 puncak, jauh lebih kuat daripada musuh manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Meskipun percaya diri, dia tidak sombong. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naganya. Hari ini, aku akan merebut teratai darah. Siapapun yang menghalangi jalanku, mati. Palamu, sombong, pemecah gunung meraung, menyerang lebih dulu. Ia melangkah, permukaan es hancur dengan raungan yang memekakan telinga. Tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan kilat, langsung menempuh jarak 50 sang, sekitar 33 meter. Kapak es raksasanya, yang membawa kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi, menebas ke arah Dev. Serangan kapak ini, yang tampak sederhana dan brutal, mengandung hukum kekuatan yang mengerikan. Sebelum mata kapak tiba, tekanan yang sangat besar telah menciptakan kawah besar di es di bawah kaki Dev, udara di sekitarnya terkompresi dan meledak. "Senior, hati-hati," seru Sarah. Dev tidak berani menerima pukulan itu secara langsung. Ia terhuyung, menggunakan langkah naga melayang, dengan susah payah menghindar ke samping. Kapak raksasa itu menghantam es, dan retakan tak berdasar sepanjang 100 hang, sekitar 33 meter, langsung menyebar. Gelombang kejut yang dahsyat memaksa Dev mundur beberapa langkah, darahnya mendidih. "Kau menghindar dengan cepat." Pemecah gunung menyeringai, mengayunkan kapak raksasanya, menciptakan bayangan kapak biru es yang menghalangi semua jalan keluar Dev. Pada saat yang sama, neraka dalam juga bergerak. Ia tidak maju, tetapi malah mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. 10 jarinya bergerak cepat di udara di depannya seperti memainkan alat musik. Dengan setiap serangan jari, benang biru es tipis, hampir transparan, melesat keluar. Benang-benang itu bukanlah fisik, benang-benang ini terbentuk dari hukum es tertinggi, mengabaikan pertahanan fisik dan secara khusus menargetkan jiwa dan meridian. Benang jiwa es dunia bawah dalam. Ekspresi Sarah berubah drastis. Mereka secara khusus melukai jiwa dan mengikis meridian. Terkena serangan mereka pasti akan berujung kematian. "Senior, cepat menghindar." Dev juga merasakan ancaman mematikan dari benang-benang itu. Sambil menghindari kapak raksasa dari gunung barbar dengan kelincahannya, ia mengayunkan pedang pembunuh naganya, melepaskan beberapa energi pedang kacau dalam upaya untuk memutus benang jiwa es. Namun, benang jiwa es sangat keras dan tidak dapat diprediksi. Energi pedang kacau itu menghantamnya seperti air, hanya sedikit mengubahnya, tidak mampu memutusnya sepenuhnya. Sebaliknya, beberapa benang menembus celah-celah energi pedang, menyerang Dev. Jantung Dev menegang. Ia segera mengaktifkan kekuatan abadi kacau miliknya untuk melindungi dirinya. Sementara cahaya keemasan berkelebat di antara alisnya, melepaskan kekuatan naga yang samar, yang sedikit membelokkan benang-benang itu, nyaris menghindari pukulan fatal. Namun satu benang masih mengenai lengannya. Seketika, hawa dingin yang menusuk tulang meresap ke meridiannya, membuat seluruh lengannya mati rasa dan kaku, serta kekuatan abadinya menjadi lambat. "Lumayan. Kau berhasil menghindari sutra jiwa esku." Neraka dalam mencibir. "Tapi berapa kali kau bisa menghindarinya?" Sambil berbicara, ia menjentikan jarinya, mengirimkan lebih banyak sutra jiwa es seperti jaring laba-laba yang menyelimuti Dev dari segala arah. Sementara itu, kapak raksasa pemecah gunung mengikuti dari dekat, serangannya semakin ganas. Keduanya, satu dekat, satu jauh, satu kuat, satu terampil, berkoordinasi dengan sempurna, sepenuhnya menekan Dev. "Sarah, senior, tolong aku." Dev menggertakkan giginya dan berteriak. Dev, bertarung 2 lawan 1, sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Ia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Awan Merah dan Sarah untuk menahan salah satu dari mereka sementara ia mati-matian membunuh yang lain. "Baiklah." Sarah menghunus pedang panjangnya, berubah menjadi naga. Energi pedangnya seperti pelangi, menyerang sisi neraka dalam, berusaha mengganggu benang jiwa es miliknya.
Raja Iblis Awan Merah juga meraung, energi iblis merah gelapnya berubah menjadi awan iblis yang mengamuk, dari mana hantu-hantu yang melolong menyerang bagian bawah tubuh pemecah gunung. Beraninya seekor semut begitu kurang ajar? Neraka dalam bahkan tidak melirik Sarah. Dengan lambaian santai tangan kirinya, puluhan benang jiwa es berbalik arah, seketika merobek energi pedang Sarah dan melingkar ke arahnya. Wajah Sarah pucat pasi. Dia buru-buru mengubah posisi untuk bertahan, tetapi masih terkena beberapa benang. Dia mengerang dan terlempar ke belakang, darah menetes dari sudut mulutnya, jelas terluka parah. Pemecah gunung membanting kapak raksasanya ke tanah, minggir. Gelombang kejut yang mengerikan terpancar darinya, menyebarkan sebagian besar awan iblis Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga terpaksa mundur, darahnya mendidih. Hanya dalam satu gerakan, Sarah dan Raja Iblis Awan Merah sama-sama terluka, hampir tidak mampu saling menahan. Tekanan Dev semakin meningkat. Hahaha, bocah tengil, kau berhasil bertahan melawan serangan gabungan kami begitu lama. Kau punya alasan untuk bangga. Pemecah gunung tertawa terbahak-bahak, serangan kapak raksasanya seperti badai. Tapi ini berakhir di sini. Kapak pemecah gunung Dewa Barbar, penghancur bumi. Dia memegang kapak dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Cahaya biru es yang menyilaukan keluar dari kapak, dan kekuatan yang mengerikan sedang berkumpul. Kekuatan serangan kapak ini beberapa kali lebih kuat daripada serangan-serangan sebelumnya. Pada saat yang sama, neraka dalam juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menggenggam kedua tangannya, mengucapkan mantra. Pola Dewa Kristal Es di antara alisnya bersinar terang, dan benang jiwa es yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin di hadapannya, mengembun menjadi kerucut biru es sebening kristal seukuran ibu jari. Serangan dunia bawah dalam, penghancur jiwa. Kerucut itu melesat tanpa suara, kecepatannya melebihi batas indera ilahi. Di tempat ia lewat, ruang itu sendiri membeku, retak dengan celah hitam halus, manifestasi dari kondensasi hukum es hingga ekstremnya, mencapai tingkat spasial. Satu kekuatan, satu jiwa, dua serangan mematikan turun secara bersamaan. Pupil Dev menyempit tajam, merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Pikirannya berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Unikorn api kecil. Dev melepaskan unikorn api kecil. Unikorn api kecil adalah binatang dewa tipe api, sehingga melawan teknik istana dunia bawah utara. Auum. Raungan yang memekakan telinga menggema di seluruh dataran es. Dari cincin penyimpanan Dev, seekor binatang suci unikorn yang megah, setinggi 3 zhang dan diselimuti api emas, melangkah keluar. Setelah terus-menerus diasuh oleh Dev di hutan binatang iblis, tubuh unikorn api kecil telah tumbuh jauh lebih kuat. Terlebih lagi, auranya telah mencapai peringkat ke-7 alam dewa abadi surgawi. Api emas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya bukanlah api biasa, tetapi mengandung jejak kekuatan sumber api bawaan, memiliki kendali yang kuat terhadap kekuatan tipe es. Saat unikorn api kecil muncul, ia merasakan bahaya tuannya dan ancaman dari dua musuh kuat di hadapannya. Tanpa ragu, ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan pilar api emas, berdiameter beberapa meter, langsung ke kapal raksasa yang menebas dari pemecah gunung. Pada saat yang sama, api berkobar di sekitar tubuhnya, berubah menjadi penghalang api yang menghalangi jalan Dev. 2R. Pilar api emas bertabrakan dengan dahsyat dengan kapal raksasa biru es. Panas dan dingin yang ekstrim bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Energi es dan api bertabrakan dan saling memusnahkan dengan dahsyat, membentuk badai energi berdiameter puluhan meter yang langsung menguapkan dan kemudian membekukan permukaan es di sekitarnya. Pemandangan yang mengerikan. Unikorn api kecil itu mendengus, terhuyung mundur beberapa langkah. Nyala apinya meredup cukup banyak, jelas menunjukkan bahwa menahan kekuatan penuh pukulan kapal pemecah gunung bukanlah hal yang mudah. Pada saat itu, duri dunia bawah dalam milik neraka dalam tiba. Prisma biru es itu mengabaikan penghalang api unikorn api kecil, menembusnya seperti ilusi, langsung menuju dahi Dev. Auum. Unikorn api kecil itu meraung putus asa, mencoba menghalangi dengan tubuhnya,
tetapi prisma itu terlalu cepat, sudah terlambat. Pada saat kritis ini, kilatan tekad muncul di mata Dev. Ia meninggalkan semua pertahanan, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan pikirannya dengan cepat mengingat teknik pedang kuno yang luas, yang diresapi dengan makna sejati menghancurkan semua batasan, yang telah diajarkan Wan Jianxing 10.000 pedang bintang kepadanya di lorong kehampaan. Ia belum sepenuhnya menguasai teknik pedang itu, tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, hanya pertaruhan putus asa yang tersisa. Kekuatan abadi Dev yang kacau melonjak liar di sepanjang jalur khusus teknik pedang itu, melepaskan niat pedang yang sama sekali berbeda dan sangat tajam dari tubuhnya. Tebas, kekosongan. Dev meraung, pedang pembunuh naga menebas dengan lintasan yang tak terduga. Tidak ada energi pedang, tidak ada cahaya. Hanya keinginan untuk memutus, niat untuk menembus. Serangan pedang ini tidak memutus materi, tidak memutus energi, tetapi hubungan, dentang, suara lembut. Duri dunia bawah dalam yang mematikan, hanya 3 inci dari alis Dev, tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, hubungan tak terlihat antara duri itu dan neraka bawah, yang dibentuk oleh hukum es, diputus oleh pedang Dev. Duri dunia bawah dalam, yang kini tak terkendali, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual tipe es purba, lalu lenyap di udara. Apa? Ekspresi neraka dalam berubah drastis untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Kau, bagaimana kau bisa memutuskan hubunganku dengan hukum alam? Teknik pedang macam apa itu? Pemecah gunung juga terkejut, dia belum pernah melihat metode serangan yang begitu aneh. Setelah melepaskan serangan pedang ini, wajah Dev pucat pasi, dia terengah-engah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengaktifkan teknik pedang yang belum sepenuhnya dikuasainya, dan memutuskan hubungan dengan hukum alam yang dibentuk oleh Dewa Abadi Surgawi tingkat 8, telah memberikan beban yang sangat besar padanya, hampir menguras kekuatan terakhirnya, dan menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati di jiwanya. Unicorn api kecil itu dengan cemas menggesekkan tubuhnya ke Dev, merintih. Sarah berusaha berdiri, terhuyung-huyung ke sisi Dev, dan menopang tubuhnya yang goyah, air mata mengalir di wajahnya. Senior! Mata Raja Iblis Awan Merah juga memerah. Dia berdiri di depan Dev, energi iblisnya melonjak, siap bertarung sampai mati. Ini saat-saat terakhirmu. Neraka dalam dengan cepat pulih dari keterkejutannya, niat membunuhnya semakin kuat. Tidak peduli jenis ilmu pedang apa yang kau miliki, kau akan mati hari ini. Ilmu pedang seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Pemecah gunung juga menyeringai jahat. Bocah, trik apa lagi yang kau punya? Tunjukkan, kakek ingin melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Keduanya mendekat lagi, niat membunuh mereka terasa nyata. Dev memandang musuh-musuhnya yang terus mendekatinya, lalu Sarah yang terluka parah di sampingnya, Raja Iblis Awan Merah yang mati-matian melindunginya, dan unicorn api kecil yang merintih cemas, dan rasa tak berdaya muncul di dalam dirinya. Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini? Aku belum mendapatkan obat penyelamat nyawa untuk Peri Roh Bulan, Senior Wan Jianxing 10.000 pedang bintang masih terjebak di lorong kehampaan, dan aku belum menepati janjiku. Aku tidak rela. Aku akan melawanmu sampai mati. Kilatan amarah muncul di mata Dev saat dia bersiap untuk membakar energi sumbernya untuk pertaruhan terakhir yang putus asa. Namun, pada saat ini, berhenti. Suara wanita yang jernih, halus, dan gaib tiba-tiba bergema dari kedalaman istana dunia bawah utara. Suara itu tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Pemecah gunung dan neraka dalam membeku. Wajah mereka secara bersamaan menunjukkan keheranan, kebingungan, dan bahkan sedikit rasa takut. Dev juga terkejut, melihat ke arah suara itu. Di sana, di puncak aula utama tertinggi, setinggi 1000 kaki, jauh di dalam istana dunia bawah utara, berdiri sesosok putih. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang mengalir, ujungnya berkibar, tampak halus dan seperti dari dunia lain di tengah aurora dan langit malam. Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan kecantikan yang luar biasa, kulit seputih salju, dan fitur wajah yang sangat indah.
namun diselimuti lapisan dingin dan kesedihan yang tak tertembus. Auranya sulit dipahami dan tidak pasti, seolah menyatu dengan es dan salju di sekitarnya, namun memancarkan perasaan yang tak terduga. Ia berdiri melayang di udara, turun selangkah demi selangkah dari atap istana, seolah menapaki tangga yang tak terlihat. Dengan setiap langkah, teratai kristal es mekar di bawah kakinya, menopang kakinya yang seperti giok. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia tiba di gapura, mendarat di antara Dev dan kedua jenderal dewa, Tuan Istana. Pemecah gunung dan neraka dalam membungkuk serentak. Nada mereka hormat namun diwarnai keraguan. Mengapa Anda keluar dari pengasingan? Penjahat kecil seperti ini dapat ditangani oleh bawahan Anda. Hah, Tuan Istana? Jantung Dev berdebar kencang. Wanita di hadapannya ini, dengan kecantikan yang anggun dan memesona, adalah Tuan Istana dari Istana Dunia Bawah Utara. Wanita itu mengabaikan kedua jenderal dewa tersebut, dan malah memfokuskan pandangannya pada Dev, atau lebih tepatnya, pada pedang pembunuh naga di tangannya, dan niat pedang unik yang terpancar darinya. Tatapannya awalnya dingin, tetapi begitu bertemu dengan niat pedang itu, tatapannya bergetar hebat. Ledakan emosi yang bergejolak tiba-tiba muncul di mata itu, yang sebelumnya seperti es berusia ribuan tahun. Keterkejutan, ketidakpercayaan, kerinduan, rasa sakit, harapan, jalinan emosi yang kompleks berputar-putar di dalamnya. Kau? Suaranya bergetar hampir tak terdengar saat ia menatap Dev dengan saksama. Teknik pedang yang baru saja kau peragakan, dari mana asalnya? Dev terkejut, tidak menyangka akan mendapat pertanyaan ini. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang meskipun dalam keadaan lemah dan menjawab, teknik pedang ini diajarkan kepadaku oleh seorang senior. Senior? Siapa nama senior itu? Di mana dia? Suara Tuan Istana semakin mendesak, dan ia bahkan melangkah maju. Dev ragu sejenak. Tetapi mengingat bahwa ia adalah Tuan Istana dari Istana Dunia Bawah Utara dan mungkin mengetahui sesuatu, ia menjawab dengan jujur. Senior itu menyebut dirinya Wan Jiansing 10.000 pedang bintang, dan terjebak di lorong hampa khusus. Aku masuk secara kebetulan dan menerima teknik pedangnya darinya. Dev tidak menyebutkan Istana Naga Langit, juga tidak menyebutkan bahwa Wan Jiansing 10.000 pedang bintang adalah seorang master aula dari Istana Naga Langit. Bintang? 10.000 pedang bintang, Wan Jiansing 10.000 pedang bintang. Kepala istana menggumamkan nama itu berulang kali. Tubuhnya yang rapuh sedikit bergoyang, air mata menggenang di matanya. Namun air mata itu langsung membeku karena dingin yang ekstrim, berubah menjadi kristal es yang mengalir di pipinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya yang bergejolak, tetapi suaranya masih bergetar. Dia masih hidup? Dia benar-benar masih hidup? Ya, senior Wan Jiansing 10.000 pedang bintang masih hidup, tetapi dia terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Dev menegaskan, palamu, mustahil. Neraka dalam tiba-tiba menyela, nadanya dipenuhi dengan keheranan dan keraguan. Wan Jiansing 10.000 pedang bintang telah melanggar larangan ras dewa, dan ia melirik kepala istana, tidak berani melanjutkan. Dia seharusnya sudah ditindas secara pribadi oleh patriark sejak lama, jiwa dan rohnya dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bocah, jangan bicara omong kosong dan menipu kepala istana. Aku tidak berbohong. Dev membalas tatapannya dengan tenang. Senior Wan Jiansing 10.000 pedang bintang sendiri mengatakan bahwa dia dilemparkan ke dalam celah kehampaan oleh patriark ras dewa dengan kekuatan dewa tertinggi, di penjara selamanya. Jika bukan karena kultivasinya yang luar biasa dan metode rahasia khusus yang melindungi jiwanya, dia mungkin sudah lama binasa. Sang Tuan Istana menutup matanya, tetap diam untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya lagi, badai emosi di matanya telah mereda, kembali ke kedinginannya sebelumnya. Tetapi jauh di dalam kedinginan itu terdapat kompleksitas yang tak terlukiskan. Kalian semua, mundur. Dia memerintahkan pemecah gunung, neraka dalam, dan para prajurit ras dewa di dalam gapura. Tuan Istana. Pemecah gunung berteriak cemas, asal-usul anak ini tidak diketahui. Dia menerobos masuk ke wilayah terlarang dan membunuh prajurit kita. Dia tidak boleh dibiarkan pergi. Terlebih lagi, kata-katanya mungkin tidak dapat dipercaya.
Masalah Wan Jianxing 10.000 pedang bintang adalah taburas dewa. Saya bilang, mundurlah. Suara kepala istana tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Pemecah gunung dan neraka dalam saling bertukar pandang, keduanya melihat kebencian di mata masing-masing, tetapi akhirnya tidak berani menentang perintah kepala istana, membungkuk dan berkata, "Baik." Keduanya memimpin para prajurit di dalam gapura pergi dengan cepat, menghilang ke kedalaman istana. Hanya Dev dan dua temannya yang tersisa, bersama dengan kepala istana dunia bawah utara yang misterius. Tatapan kepala istana kembali tertuju pada Dev, kali ini bukan dengan pengamatan, tetapi dengan penilaian yang kompleks. Dia perlahan berkata, "Namamu Dev Chen?" "Ya." "Kau bilang Wan Jianxing 10.000 pedang bintang masih hidup, apakah kau punya bukti?" tanya ketua istana, tatapannya tertuju tajam pada mata Dev. Dev merenung sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Ketika senior Wan Jianxing 10.000 pedang bintang mewariskan ilmu pedangnya kepadaku, ia meninggalkan secercah niat pedang bawaannya, dan memerintahkanku untuk menunjukkannya kepada siapapun yang dapat dipercaya sebagai bukti." Saat berbicara, ia dengan kuat menyalurkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalam pedang pembunuh naga, sekaligus mengingat aura dao unik yang telah diberikan Wan Jianxing 10.000 pedang bintang saat mengajarkan ilmu pedang. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan secercah niat pedang perak yang sangat samar namun murni, yang mengandung kekuatan untuk menembus semua hukum dan berkeliaran bebas di langit dan bumi, perlahan muncul dari bilahnya. Secercah niat pedang ini sangat samar, hampir lenyap kapan saja, tetapi cita rasa yang terkandung di dalamnya sangat unik. Saat melihat secercah niat pedang perak itu, tubuh mungil tuan istana itu gemetar hebat, ia terhuyung mundur setengah langkah. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia mengulurkan tangan gemetarannya, ingin menyentuh secercah niat pedang itu, tetapi berhenti tepat sebelum menyentuhnya, seolah takut itu hanya mimpi yang rapuh. Benar, itu benar-benar dia, benar-benar niat pedangnya. Ia bergumam pelan, suaranya tercekat oleh emosi, "Ribuan tahun, kukira kau sudah, dulu sekali." Dua aliran air mata akhirnya mengalir tak terkendali di pipinya. Tetapi sebelum jatuh, air mata itu membeku menjadi butiran es yang berkilauan. Dev menyarungkan pedangnya dan menunggu dengan tenang. Ia dapat merasakan bahwa kemungkinan ada hubungan yang sangat dalam antara tuan istana ini dan Wan Jianxing 10.000 pedang bintang. Setelah beberapa lama, master istana itu tenang. Ia menyeka air mata dingin dari wajahnya, kembali tenang, tetapi tatapannya ke arah Dev telah melunak secara signifikan. "Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti aku," katanya, sambil berbalik dan berjalan menuju istana dunia bawah utara. Dev melirik Sarah dan Raja Iblis Awan Merah di sampingnya, lalu ke kolam darah jiwa dingin di kejauhan, dan ragu-ragu, "Tuan istana, teman saya sangat membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam darah jiwa dingin untuk menyelamatkan nyawanya. Saya ingin bertanya." Tuan istana terdiam sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, "Kita akan bicara tentang teratai darah itu nanti. Ikuti aku dulu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan beberapa hal yang perlu kukatakan padamu." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Bersambung ke episode 731. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.